Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kecukupan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah sabdanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim, agar puasa kita, agar ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, ada beberapa kiat, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan agar puasa yang kita lakukan tidak sia-sia. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita agar puasa kita tidak sia-sia, agar puasa yang kita lakukan ini tidak sekedar lapar dan dahaga saja. Ada kiat-kiat yang perlu kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah thayyibul hidab, makanan yang baik. Selama kita berpuasa, baik itu ketika kita berbuka atau ketika kita sahur, kita dianjurkan untuk selalu mengonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang halal, makanan yang halalan thayyibah, halal dan baik, bermanfaat untuk tubuh. Jangan sampai ketika puasa ada makanan atau minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita.
makanan yang haram itu ada dua. Ada makanan haram karena zatnya, contohnya daging babi, minuman keras. Ada juga makanan haram itu karena cara kita mendapatkannya, dengan cara mencuri, merampok. Nah, selama berpuasa itu kita harus menjaga tubuh kita agar selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah, makanan yang halal dan yang baik. Karena kalau ketika sahur, ketika berbuka ada makanan atau minuman haram yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa mempengaruhi nilai pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah thayyibul kita. Kita harus menjaga makanan, minuman yang kita konsumsi harus yang halal dan thayyibah. Yang kedua, cara yang kedua yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah watarkul miro. Watarkul miro. Selama berpuasa kita harus menghindari perselisihan. Kita harus hidup rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Sesama adik kakak harus hidup rukun. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Sesama tetangga tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Harus hidup rukun. Sesama teman main di rumah, atau teman di sekolah, atau teman dimanapun, kita harus hidup rukun, hindari perselisihan. Ketika berpuasa kita harus bisa menjaga diri kita agar jangan sampai berselisih dengan orang lain. Hiduplah yang damai, rukun satu sama lain. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Harus hidup rukun. Kalau kita bisa menjaga diri kita untuk hidup rukun, tidak berselisih, tidak bertengkar, insya Allah puasa kita tidak akan sia-sia. Selanjutnya yang ketiga adalah wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, menggunjing orang lain. Ngobrol sama teman, tiba-tiba kita membicarakan kejelekan teman yang lain. Ngobrol sama tetangga kanan kiri, tidak sadar ternyata kita membicarakan kejelekan tetangga kita yang lain. Kepada siapapun kita harus menghindari, menjauhi ghibah. Ghibah itu kalau dalam istilah Jawanya adalah ngerasani, membicarakan aib, membicarakan kejelekan orang lain. Ketika berpuasa kita harus bisa mengendalikan diri kita agar jangan sampai diri kita ini membicarakan aib, kejelekan orang lain. Kalau ketika berpuasa kemudian kita menghibah, ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain, maka puasa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Harus kita jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya yang keempat adalah warafdul kadhib, menolak dusta. Selama berpuasa
kita harus menjaga mulut kita agar jangan sampai berkata dusta. Harus kita jaga agar jangan sampai kita berbohong kepada siapapun. Apa yang kita katakan harus yang jujur, yang benar, tidak ada kebohongan. Karena kalau kita berkata bohong, kita termasuk orang yang munafik. Ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah apabila berbicara, apabila berkata, ia berdusta atau berbohong. Oleh karena itu, selama berpuasa, mari kita jaga mulut kita agar tidak sampai berkata bohong, agar puasa kita tidak sia-sia. Hindari mulut kita untuk berdusta, untuk berbohong. Selanjutnya yang kelima adalah watarkul adza. Tidak menyakiti orang lain. Ketika berpuasa, kita harus menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kita harus bisa menjaga lisan kita agar jangan sampai menyakiti orang lain. Kita harus menjaga lisan kita agar jangan sampai mengejek orang lain, jangan sampai mengolok-olok orang lain. Harus kita jaga lisan kita agar kita tidak sampai menghina, mengejek, mengolok-olok teman kita atau orang lain. Harus kita jaga dengan lisan kita. Yang kedua, dengan perbuatan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan perbuatan. Kita pukul misalkan, kita cubit teman kita, kita tendang teman kita, kita pukul saudara kita pukul tetangga kita. Harus kita jaga perbuatan kita agar jangan sampai menyakiti orang lain. Lisan, perbuatan, atau dengan tulisan. Sekarang kita hati-hati, harus hati-hati. Sekarang era medsos. Jangan sampai kita bermedsos mengetik sesuatu yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Harus kita jaga nih jari jemari kita ini dari mengetik, menulis sesuatu di media sosial yang bisa menyakiti atau yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Watarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang diajarkan Imam Ghazali adalah wasaunul jawarihi anil qabaih. Menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan buruk. Selama berpuasa, hendaklah seluruh anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Kita buat melihat Al-Quran. Lisan kita sambil ngaji, ikut tadarus. Tangan, kaki, tubuh kita gunakan untuk hal yang baik. Sholat 5 waktu, ada taraweh kita ikut, malamnya sholat malam. Kita gunakanlah seluruh anggota tubuh kita ini untuk melakukan hal yang baik.
Jangan sampai ketika puasa anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk melihat sesuatu atau melakukan hal-hal yang buruk. Mata kita dijaga, jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang tidak bagus, melihat gambar-gambar yang tidak bagus, dijaga. Melihat video YouTube, video TikTok yang kurang bagus, dijaga mata kita. Mulut kita juga dijaga, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga. Harus bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang buruk. Jangan sampai ketika puasa kita memperbanyak perbuatan yang buruk, agar puasa kita tidak sia-sia. Lakukan sesuatu yang baik, kerjakan yang baik, agar puasa kita benar-benar berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah cara, kiat-kiat yang perlu kita lakukan, yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, agar ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini tidak sia-sia. Yang pertama tadi adalah mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal thayyibah. Kemudian yang kedua, menghindari perselisihan, harus hidup rukun, damai, tentram, tidak bertengkar, tidak berkelahi. Kemudian yang ketiga, menjauhi riba, tidak boleh ngerasani, tidak boleh menjelekkan, membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Kemudian yang keempat adalah menolak dusta, tidak berkata bohong, tidak berdusta, harus berkata jujur. Kemudian yang kelima, tidak menyakiti orang lain, baik lisan, tulisan maupun perbuatan. Kemudian yang keenam adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu wali murid, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan puasa kita benar-benar termasuk ibadah puasa yang berkualitas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.